Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi Kurnia Prastiwi selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkanlah, saya Inayatul Umah NIM 205211020 akan mempresentasikan mengenai riset penelitian perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian Korean Bento Cake Kekubaidian. Di sini saya akan memaparkan yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada hasil kuesioner, empat ada nilai important performance, yang kelima ada rekomendasi, yang keenam ada penutup, dan yang ketujuh ada lampiran. Memasuki subbab yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia, industri kuliner menjadi incaran bagi pengusaha bisnis yang menjanjikan, khususnya adalah industri pembuatan kue mulai diminati oleh para penggiat makanan. Kue tidak hanya diminati oleh anak-anak, melainkan usia muda hingga tua. Pengembangan perusahaan bakery atau kue di Indonesia tidak terlepas karena adanya pergeseran budaya masyarakat modern. Inovasi terus dilakukan seiring dengan berkembangnya zaman. Persaingan di dunia bisnis usaha rumahan juga semakin sengit. Secara tidak langsung menyebabkan tekanan untuk para pengusaha kue atau bakery untuk memutar otak bagaimana mereka mempertahankan usaha yang sudah dirintisnya, mengingat sekarang para pesaing semakin banyak. Sedang ramai di pasaran mengenai Korean Bento Cake yang merupakan kue mini yang didesain berdasarkan karakter request konsumen yang disajikan dalam lunchbox berukuran mini. Subbab yang kedua yaitu ada strategi. Di sini kami akan memaparkan beberapa strategi yang diterapkan oleh Kekubaidian. Yang pertama ada produk, promotion, price, dan place. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari usaha Kekubaidian. Nama usaha mengambil label Kekubaidian. Jenis usaha yaitu bakery, pemilik adalah Dian Nur Hasanah dan tahun berdiri pada tahun 2020. Kekubaidian ini adalah usaha yang menjual berbagai jenis varian bento cake. Di Kekubaidian ini terdapat banyak varian produk mulai dari ukuran diameter 8 cm sampai dengan 18 cm. Selain ukuran, terdapat juga varian dasar kue, ada sponge cake dan brownies. Pemilik usaha membuka usaha ini sebab Korean Bento Cake dipilih oleh masyarakat karena dekorasi kue yang minimalis dan tidak memiliki rasa manis yang terlalu berlebihan. Bahan yang digunakan oleh Kekubaidian ini memiliki kandungan lemak dan gula yang lebih rendah dibandingkan dengan kue lainnya, sehingga saat dimakan tidak meninggalkan lemak yang menempel di langit mulut dan rasa cake-nya tidak terlalu manis. Selain itu, wilayah masih jarang yang menjual bento cake. Jadi, pemilik usaha berinisiatif untuk membuka usaha bento cake ini di daerahnya. Strategi yang kedua mengenai price. Harga merupakan suatu nilai tukar sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Untuk harga cake berdiameter 8 cm mulai dari 20.000 sampai dengan 30.000. Untuk cake diameter 12 cm mulai dari harga 40.000 sampai dengan 60.000. Untuk cake berdiameter 16 cm dari harga 80.000 sampai dengan 120.000 dan harga diameter 18 cm dari harga 120.000 sampai dengan 180.000 adalah promotion. Promosi merupakan upaya memberitahukan atau menawarkan produk dan jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan mengonsumsinya. Di promosi yang dilakukan oleh Kekubaidian menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp. Untuk promosi secara offline juga dilakukan dengan beberapa konsumennya melalui word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut, dan memberikan packaging yang menarik dan khas memberikan bentuk packaging yang khas dan menarik merupakan bentuk promosi yang dilakukan oleh Kekubaidian. Selanjutnya adalah place.
Place merupakan wilayah atau tempat untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang mementingkan segi ekonominya. Di sini, usaha Keku Baidian bertempat di Penggung RT 2 RW 7 Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Keku Baidian juga sudah dikenal oleh masyarakat luas di Boyolali dan sekitarnya. Selanjutnya merupakan hasil kuesioner. Dari tabulasi hasil kuesioner kami mengambil 39 responden yang mengisi Google Form yang telah kami sebarkan. Pada tabel tabulasi hasil kuesioner terlihat perbedaan penilaian dari setiap konsumen. Maka dari itu kami menggunakan Important Performance Analysis untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dari Keku Baidian dengan mengukur tingkat penilaian dari kenyataan yang diterima oleh konsumen. Konsumen akan merasa puas jika kinerja penjual lebih besar dari apa yang diharapkan konsumen sehingga dapat dibuat kriteria sebagai berikut. Untuk harga yang disediakan oleh seller kepada konsumen bervariasi, 46,2% mengatakan sangat setuju, 41% mengatakan setuju, dan 12,8% mengatakan cukup. Yang kedua, harga yang ditawarkan oleh seller kepada konsumen terjangkau, 51,3% mengatakan sangat setuju, 28,2% mengatakan setuju, dan 20,5% mengatakan cukup. Yang ketiga, harga yang diberikan seller sesuai dengan kualitas yang dinikmati konsumen, 56,4% mengatakan setuju, 30,8% mengatakan setuju, 10,3% mengatakan cukup, dan 2,6% mengatakan tidak setuju. Dari hasil nilai important performance mengenai harga pada tabel yang telah saya bacakan tadi, konsumen sangat setuju dan sangat puas dengan harga yang telah diberikan oleh penjual. Yang kedua adalah nilai important performance mengenai loyalitas. Di sini terdapat 3 atribut mengenai pertanyaan yang dilontarkan kepada responden. Yang pertama ada saya berniat untuk melakukan repeat order, 15,2% mengatakan cukup atau netral, 41% mengatakan setuju, 43% mengatakan sangat setuju. Yang kedua, saya akan selalu berlangganan dengan Keku Baidian, 15,4% mengatakan netral, 43,6% mengatakan setuju, dan 41% mengatakan sangat setuju. Yang ketiga, saya menawarkan produk Keku Baidian kepada konsumen lain, 2,6% mengatakan tidak setuju, 7,7% netral, 46,2% mengatakan setuju, dan 43,2% mengatakan sangat setuju. Dari hasil nilai important performance mengenai harga pada tabel di atas, yaitu konsumen setuju pada loyalitas produk untuk menjadikan langganan konsumen Keku Baidian dan sangat setuju pada loyalitas produk lainnya seperti memesan kembali dan mempromosikan produk tersebut kepada orang lain. Yang ketiga yaitu nilai important performance mengenai pelayanan. Di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada seller menyediakan lebih dari satu bentuk distribusi kepada konsumen. 12,8% mengatakan netral, 46,2% mengatakan setuju, dan 41% mengatakan sangat setuju. Yang kedua, seller selalu ramah dalam memberikan produk Keku Baidian, 12,8% mengatakan netral, 30,8% mengatakan setuju, dan 56,4% mengatakan sangat setuju. Yang ketiga, seller selalu fast respon, 20,5% mengatakan netral, 33,3% mengatakan setuju, dan 46,2% mengatakan sangat setuju. Dari hasil nilai important performance mengenai pelayanan dari Keku Baidian ini, konsumen memberikan hasil penelitian sangat setuju pada pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan konsumen merasa puas dengan pelayanan tersebut. Selanjutnya, nilai important performance mengenai packaging. Di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada packaging yang diberikan aman. 2,6% mengatakan sangat tidak setuju,
15,4% mengatakan netral, 33,3% mengatakan setuju, dan 48,7% mengatakan sangat setuju. Yang kedua, packaging yang diberikan menarik. 2,6% mengatakan sangat tidak setuju, 2,6% mengatakan tidak setuju, 15,4% mengatakan netral, 35,9% mengatakan setuju, dan 43,6% mengatakan sangat setuju. Yang ketiga, packaging yang diberikan bervariasi. 12,8% mengatakan sangat tidak setuju, 2,6% mengatakan tidak setuju, 23,1% mengatakan netral, 23,6% mengatakan setuju, dan 35,9% mengatakan sangat setuju. Dari hasil nilai important performance mengenai packaging yang diberikan oleh Kekubaidian ini, konsumen menilai sangat setuju dengan beberapa pilihan tersebut. Akan tetapi ada beberapa konsumen yang menilai di bawah dari sangat setuju. Dengan itu, penjual harus lebih meningkatkan dan membuat packaging yang lebih aman, menarik, dan bervariasi dari yang sekarang ini. Selanjutnya, yang kelima adalah nilai importer performance mengenai kualitas produk. Di sini terdapat 5 atribut. Yang pertama ada produk yang dijual beraneka desain. 10,3% mengatakan cukup, 25,6% mengatakan setuju, dan 64,1% mengatakan sangat setuju. Yang kedua, produk yang dijual sesuai dengan selera konsumen. 7,7% mengatakan cukup, 28,2% mengatakan setuju, dan 64,1% mengatakan sangat setuju. Yang ketiga, rasa dari produk Kekubaidian enak. 10,3% mengatakan netral, 23,6% mengatakan setuju, 61,5% mengatakan sangat setuju. Yang keempat, terdapat variasi rasa. 10,3% mengatakan netral, 38,5% mengatakan setuju, dan 51,3% mengatakan sangat setuju. Yang kelima, produk tidak mudah basi. 17,9% mengatakan netral, 38,5% mengatakan setuju, dan 43,6% mengatakan sangat setuju. Dari hasil nilai important performance mengenai kualitas produk, sangat setuju atau sangat memuaskan. Mulai dari cita rasa, variasi menu, sampai ketahanan produk dari Kekubaidian ini, konsumen merasa sangat setuju dan puas. Selanjutnya ada pembahasan hasil kuesioner. Dalam upaya mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Kekubaidian, maka perlu diketahui beberapa hal atau atribut yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Kekubaidian. Pada hasil pengukuran, berbagai atribut tersebut didasarkan pada tingkat kepuasan konsumen dan tingkat kinerja kenyataan pada Kekubaidian, sehingga dapat membantu pihak Kekubaidian untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian dari masing-masing atribut, dapat diartikan bahwa kinerja Kekubaidian sudah memenuhi harapan konsumen, sehingga konsumen dapat merasa puas terhadap kinerja Kekubaidian. Selanjutnya adalah rekomendasi peningkatan performa UMKM. Melihat dari hasil kuesioner riset konsumen yang telah disebarkan oleh customer, maka Kekubaidian memperoleh rekomendasi atau masukan yang kami berikan, yaitu mengenai packaging. Dari banyaknya atribut yang telah disampaikan kepada responden, ternyata packaging ini tidak sepenuhnya mendapat penilaian positif, mulai dari varian packaging, packaging yang aman, dan packaging yang menarik. Kita bahas satu persatu mengenai varian packaging. Dari data yang diperoleh oleh customer menilai variasi packaging kurang bervariasi. Maka dari itu, kami merekomendasikan Kekubaidian untuk menambah dan memperbanyak varian packaging. Untuk menambah bentuk tempat bento cake menggunakan makeup brownies agar lebih terlihat estetik dan bervariasi. Yang kedua, kami merekomendasikan untuk sebelum memberikan kepada customer, seller mengecek kembali bagaimana keamanan penempatan cake agar apabila terjadi sesuatu di jalan tidak sepenuhnya menjadi kesalahan seller.
Jadi, kesimpulan dari riset kali ini adalah dari hasil penyebaran kuesioner Google Form yang telah diisi oleh beberapa customer Kekubaidian, maka dari itu berbagai variabel yang telah disediakan kami untuk para customer Kekubaidian memberikan hasil bahwa secara keseluruhan kegiatan praproduksi dan pasca produksi serta pemasaran Kekubaidian ini sudah banyak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh calon customer dan memberikan kesan yang baik untuk semua customer Kekubaidian. Hanya saja dengan adanya beberapa nilai important performance di bawah sangat tidak setuju, maka owner Kekubaidian bisa mengevaluasi dan memperbaiki beberapa kesalahan dan ketidakpuasan pelanggan saat berlangganan. Mungkin itu dari saya.